atau bahkan RRQ OC kemenangan 2-0 Selamat tanpa menyaksikan balas. pertandingan antara RRQ melawan Alter Langsung Ego sebentar LS. lagi kita menuju ke arah Lane of Dawn. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow. Kembali lagi langsung disambut oleh para supporter dan kita akan menyaksikan game yang kedua dengan 10 hero yang udah diamankan oleh kedua tim. Masuk ke dalam Lane of Dawn juga antara Alter Ego menghadapi RRQ. Alright, tak juga ini dia. Langsung ada blocking minion yang dilakukan oleh seorang Finn. Kali ini membuat mid lane mereka akan lebih unggul. Udil mungkin mengetahui akan hal tersebut yang membuat dia memilih untuk membantu seorang Kids di arah orange buff-nya terlebih dahulu. Nampak cepat ya. Namun melihat adanya Rasi yang mencoba untuk melakukan invasi ke arah dalam para pemain dari tim RRQ, itu akan cukup dicegah ya nampaknya kali ini ya. Nah ya pasti bakal coba untuk diminimalisir untuk seorang Rasi pastinya. Dan ini bakal jadi satu pergerakan yang cukup menarik ketika kita melihat Finn berhadapan dengan seorang Kadita dari Rasi. Banyak banget semak-semak yang akan coba dimanfaatkan dan kalian juga bisa manfaatin nih promo dari Grab karena akan ada diskon sampai 26.000 dengan kode promo di bawah ini. Dia meledakkan begitu saja. Finn harus mundur ke arah belakang dan untungnya Kids belum level 4. Ini berbahaya kalau Kids berhasil mendapatkan satu buah jungle. Dia bisa level 4. Dia bisa balikin keadaannya terhadap seorang Finn dan ingat Decimate is real loh. Ya, Decimate is real. Begitu mengganggu, begitu besar juga dari segi damage-nya. Tapi kalau kita lihat di sisi lain nih, Rasi bersama seorang Pai nampaknya bakal coba untuk memberikan pengejaran. Tapi ternyata ada Lemo di sana mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Pai. Berhasil mendapatkan satu buah void kill. Dibalikan kembali keadaannya. Petrify Gaming is real. Albert belum punya satu buah shadow kill. Membuat dia tertahan di level 3. Keuntungan di tangan dari tim Alter Ego Esports. Wah sayang banget masih ada di level yang ketiga dan belum ada shadow yang bisa dibuka. Tapi di sisi lain juga kita melihat bagaimana Udil bisa dihilangkan dalam sekejap. Albert langsung membalaskan apa yang terjadi di beberapa detik sebelumnya. Alright, bahkan kalau bisa kita lihat dengan ada satu buah shadow kill yang dimiliki oleh seorang Albert berhasil membayarkan utangnya di arah bottom lane tadi. Tapi Turtle muncul bersama dengan Purple Buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim RRQ. Ini akan coba ada team fight, Pai menuju ke backline, tidak ada counter retribution. Full retribution didapatkan dan Alter Ego memenangkan Turtle tanpa ada kontes. Ya, satu objektif yang sangat amat penting pastinya, meskipun masih sedikit impactnya di menit yang kedua, tapi setidaknya ini bisa menambahkan beberapa buff ketika Udil bertemu dengan seorang Finn ataupun teman-teman dari Alter Ego Sport lainnya berhadapan dengan RRQ. Dan kalau kita melihat nih, auto turret dan itu bakal menjadi salah satu hal yang berbahaya kalau misalnya nggak ada pertukaran lagi dari Alter Ego Esports, apalagi Lordnya udah mulai hadir. Lihat Lemonnya, dia memancing keributan. Walter! Surprise attack! Kids bakal coba ditumbangi begitu saja. One last hit. Berhasil ditumbangi oleh seorang Albert. Mundur ke arah belakang. Ada satu buah tabrakan dari Sirpai. Tapi ternyata planting the way. Berhasil menutup Sirpai. Posisi Petrify Gaming Israel sedikit terlambat. Membuat seorang Albert masih bebas bergerak dari belakang. Raizal is coming up. Mereka mundur ke arah belakang. Shot diberikan. Raizal, sang pahlawan untuk tim Alter Ego. Berhasil mendapatkan double kill. Surprise attack yang dilakukan RRQ ternyata membuat mereka yang harus tumbang dengan 3 playernya. Raizal is real kali ini bersinar seperti yang sebelumnya kita pertanyakan. Raizal belum bersinar nampaknya. Wow, 3 ditukar dengan 2. Sebenarnya inisiasi yang bagus banget dari RRQ. Bahkan tadi kita ngeliat posisi dari Alter Ego Esports, damage duel mereka masih dalam kondisi yang cukup jauh dari area sekitar Lord. Tapi somehow Raizal datang dengan seluruh damage-nya dan juga satu Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Luar biasa permainan Alter Ego Esports merespons pergerakan dari tim RRQ, itu respon yang luar biasa. Yes. Mereka tim fight balik, mereka sama-sama all in. Dalam kasat mata, RRQ sempat mengungguli tapi Raizal tiba-tiba datang merubah semuanya menjadi lebih indah, Nevin. Iya, semuanya menjadi lebih indah. Khususnya untuk Alter Ego Esports setelah mereka cukup struggle ya untuk mendapatkan beberapa objektif. Tapi dengan adanya Lord ini harusnya akan mempermudah pergerakan mereka lagi, terutama untuk menuju ke arah mid outer turret. Karena ya dengan mid outer turret ini seorang Rasi bisa lebih bebas lagi. Dan kalau kita ngomongin dari segi atomization juga dengan ada Genius One ini penetrasinya akan semakin besar ketika seorang Rasi mengeluarkan ultimate-nya. Oke, dari segi item yang dimiliki, mungkin kali ini mencoba untuk menumbang Rasi tapi Rough Wave
Mau nggak mau harus dikeluarkan permainan dari tim RRQ dalam defensif yang mereka miliki. Alter Ego memiliki keuntungan dengan 3000 gol, tapi Ultil akan coba dikejar habis-habisan oleh seorang Skylar. Sama-sama tidak memiliki satu buah Purify, mencoba dikocok begitu saja. Rizal di garis depan depakan. Satu buah Win of Nature berhasil menyelamatkan seorang Skylar. Pasifnya tidak pecah, Skylar dikejar habis-habisan, dikocok begitu saja. Ini dia, Cristiano Skylar tetap harus tumbang. Mega kill didapatkan oleh seorang Rizal. Mengkocek kiri kanan depan belakang, tapi nampaknya masih belum cukup untuk Cristiano Skylar. Pengalihannya bagus banget sih dari seorang Pai ya, memecah teamfight-nya ke area 2 area supaya dari Alter Ego Esports bisa bebas banget dapetin Skylar. Salah satu player yang akan sangat amat penting nantinya untuk keselamatan dari tim RRQ. Tapi Rasi udah mulai ketahuan, nampaknya bakal coba untuk langsung melakukan ultimate-nya. Oke, all in terhadap seorang Lemon bukan jawaban untuk para pemain dari tim RRQ kali ini. Mereka masih bertahan dengan 4 solidnya mereka. Skylar udah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan, tapi Rizal free hit dan tidak bisa ditahan kembali. Win of Nature telah dikeluarkan, respect terhadap seorang Clay. Ini dia Rizal. Good laner respect dengan Athena Shield yang sudah dia dapatkan. Iya, ini benar-benar respect. Karena memang damage-nya cukup sulit untuk ditahan lagi. Dan kita bakal melihat sedikit statistik dari seorang Skylar. Cloud yang digunakan dengan item-item yang menurut aku udah sangat amat cukup ya. Kalau kita ngomongin dari segi damage di menit yang ke-14. Kill participation di angka 68,9%. Udah mulai hadir ke arah teamfight. Bahkan kali ini mereka bisa mendapatkan satu pemain dari seorang Rasi. Oke, lihat ada sebuah Pai ke arah belakang. Petrify Gaming, Pai versus everybody. Tidak berhasil mendapatkan seorang Clay, tapi bakal lihat yang bisa diberikan Pai harus sumbang. Instant pick up, Lemon mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Kistat. Zero kill, kali ini masih ditahankah oleh seorang Albert. Dia tidak mau terlalu terburu-buru dan bakal lihat Finn melakukan sedikit cuttingisasi. Mencoba untuk menutup pergerakan atas seorang Skylar dan tidak ada rotasi yang bisa dilakukan oleh tim Alter Ego untuk menuju ke arah mid lane-nya. Dua pemain hilang. Ini bakal jadi satu bahaya yang cukup mencekam untuk para pemain dari Alter Ego Esports. Karena mereka harus kehilangan outer mid turret di kondisi dimana Lordnya sudah mulai hadir juga di dalam Land of Dawn. Apakah akan ada gangguan yang diberikan oleh Alter Ego Esports atau mereka hanya akan merelakan hal tersebut, Ranger Mas? Oke, biasanya untuk barir para pemain dari tim RRQ mereka menuju ke arah belakang. Skylar mencoba untuk mengocek kembali dan bahkan hilang power. Retribution of Alter Ego hilang dengan Lemon. Rizal melahap dengan instant. Albert counter shutdown. Para pemain dari tim RRQ mereka udah gak punya power lagi. Rizal surprise versus seorang Skylar. Mampukah mereka bertahan dengan permainan dari Pai versus TK yang mereka miliki? Ada Pai mencoba untuk mengejar, burung dikejar naga dan bahkan terperangkap di kandangnya begitu saja. Pai menumpangkan seorang Clay dan dibalaskan dengan adanya Udil yang harus tergeletak di sungai kali ini, Nevin. Iya, targeting dari seorang Skylar langsung menuju ke arah seorang Udil. Meskipun kita tahu HP dari seorang Skylar sangat amat terbatas, tapi itu satu kesempatan yang besar banget untuk RRQ meng-cancel Lord yang memang tadi sedang diupayakan oleh Alter Ego Esports. Dan untuk saat ini Rizal bersama seorang Pai, mereka masih mencoba untuk memberikan damage yang maksimal. Dua gold laner yang benar-benar bisa ngejaga posisi mereka dan tidak berhasil ditumbangkan. Gila, ini tim fight yang tidak ada habisnya. Kedua belah tim sama-sama barbar, sama-sama STM. Baku hantam setiap hari. Dan kalau bisa aku bilang Skylar udah nggak boleh ngambilin jungle-jungle yang dimiliki dari tim RRQ ataupun Alter Ego. Karena itu adalah anak tangga yang bisa dia pegang. Untuk dia melakukan rotasi dari atas tengah ke bawah. Cloud itu butuh stacknya tetap on. Yes. Dengan 5 stack yang dia miliki, dia butuh namanya jungle-jungle itu untuk anak tangganya. Oke, stacknya udah mau habis, ke jungle yang ini tembak sekali, Art of Thievery jalan lagi. Tapi kalau ke jungle-nya botak kayak gini, berarti dia harus mengamanin Art of Thievery-nya kalau nggak hero, laning wave-nya, atau enggak ke arah Lord-nya itu sendiri kan. Oh ya. Posisinya terbuka, kalau ada jungle-jungle di belakang, itu dia bisa melakukan rotasi dengan diam-diam. Betul sekali, tapi harus diingat juga potensi bahaya dari seorang Razi ketika Skylarnya berpergian sendiri nantinya di area buff. Ya itu akan sangat mengerikan ketika surprising efeknya bisa dilakukan. Apalagi kita tadi sempat lihat juga Rasi yang beriringan juga bersama seorang Rizal. Ini dua damage dealernya udah barengan. Tinggal nanti bagaimana defensif dari seorang Kids ketika berhadapan dengan para pemain RRQ-nya apakah kuat untuk menahan seluruh damage yang bisa diberikan di area Lord. Nah ini dia. Posisi Lord yang sebenarnya udah dipegang oleh tim Alter Ego Esports. Tapi mereka juga harus perhatikan di mana Finn berada. Karena Finn dari tadi yang menjadi masalah ketika team fight yang akan dimiliki Alter Ego itu sudah unggul. Kenapa aku bisa bilang Finn masalahnya? Ketika semua sudah di setup dengan baik, dengan tepat. Tapi Finn itu langsung initiate sebelum waktunya. Surprise attack yang selalu dikeluarkan oleh seorang Finn.
Dan bahkan Kids hampir saja terperangkap di dalam satu buah barrier yang dikeluarkan oleh Songfin. Yang membuat dia bisa di shutdown di depan sana. Ya, ini Nevin. pagar yang emang berbahaya banget ya. Nggak berduri emang, tapi ini bisa memberikan impact yang besar dari teman-teman RRQ pastinya. Dan sejauh ini balik lagi, kedua tim gak mengambil resiko. Memasuki karena menit yang ke-18 berarti akan ada Lord yang lebih kuat lagi nantinya. Dan Rasi memulai inisiasi tersebut karena seorang Clay. Masih ada Wish by Wish tapi Rasi tetap mendapatkan karena seorang Clay meskipun pada akhirnya harus ditumbangkan. Mau tidak mau pertukaran 1 untuk 1. Tapi kalau boleh jujur, ini keunggulan tetap di tangan dari Alter Ego. Yang tumbang itu Roamer, walaupun Roamer berkedok damage. Yes. Sedangkan dari RRQ mereka kehilangan crowd control. Mereka kehilangan Feather Extract. Instant magical damage, wajah! Dikeluarkan bersama dengan Blazing dari arah belakang. Masih ada satu mobil of nature. Membuat permainan dari tim Alter Ego masih bertahan di sana. Backline mundur ke arah belakang. Raizal mencoba untuk memberikan sedikit damage. Lemon gak mungkin bisa bertahan dari seorang Raizal. Tapi Udil terperangkap. Udil tertinggal di arah belakang. Ini berbahaya. Dengan ada power of retribution yang dimiliki dari seorang Albert. Mereka langsung mencoba untuk melakukan Lord. Tapi Kids tak kenal gentar. Ini dia anak kecil tak kenal takut. Menuju ke arah depan. Mencoba untuk menghantam permainan dari tim RRQ lainnya. Dan Shadow Kill menutup hari dari Kids. Tidak ada power of retribution. Lord yang ke-18. Ini Lord yang berbahaya untuk Alter Ego, Nevin. Oke, potensi dari RRQ sudah mulai terlihat kali ini dan Lordnya berhasil mereka amankan. Dan kalau kita lihat dari fight yang baru aja terjadi, memang inisiasi dari RRQ bagus banget. Dan ketika Udilnya kehilangan Black Juice, itu udah tinggal tugasnya Skylar aja untuk langsung mengeksekusi. Dan ya move dari Skylar bagus banget kali ini. Dia tahu siapa yang harus di knockdown terlebih dahulu dan gak butuh waktu lama untuk membuat Kids-nya tumbang. Dan itu menjadi satu masalah yang besar bagaimana pemilihan item dari Alter Ego Esports untuk menghadapi nantinya damage dari seorang Skylar. Oke, terdeteksi begitu saja, tapi di arah bottom lane tidak ada yang mengcover dari Lordnya itu sendiri. Skylar pun tidak mengcover karena Lord itu sendiri, Nevin. Ya, belum ada covering yang mau dilakukan. Mereka masih fokus untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya aja nampaknya. Dan menghabisi seluruh sisi buff dari para pemain Alter Ego Esports. Begitu juga untuk Alter Ego yang mereka nggak boleh pergi terlalu jauh untuk saat ini. Full defensive harus dikerahkan mengingat Lordnya yang bisa langsung memberikan efek damage yang besar ke area turretnya. Apalagi adanya seorang Finn dengan seorang initiator. Ini bakal semakin berbahaya untuk Alter Ego Esports. Oke, Skylar mencoba untuk mendorong satu buah wave di arah bottom lane. Wardnya bebas masuk ke arah best to raid. Mereka tidak mau all in kali ini. Mereka harus mencari keberadaan, tapi lihat di sana. Rasi terdeteksi untuk kegeser. Ada Cyclone Ice. Save the day. Rasi, where are you going? Gak boleh pulang. Dan bahkan dipaksakan kali ini mengejar seorang Rasi. Gak boleh pulang, maunya digoyang dan makan Rasi. Buying time yang sangat mahal dilakukan oleh seorang Rasi. Ini kesempatan yang sangat mahal yang bisa didapatkan oleh tim Alter Ego untuk mendorong 3 wave secara bersamaan. Rasi, buying time, the best yang dia bisa lakukan tadi adalah hal yang baik menurut aku. Iya, mau nggak mau ya, karena dengan posisi kayak gitu, pilihannya ada dua doang. Antara that atau enggak ya buying time. Dan kalau kita lihat dari sisi item decision-nya menuju ke arah full item. Mau lihat bagaimana dari seorang Kids sudah mulai membuat item defense. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Finn tidak terlihat, membuat seorang Kids kali ini terperangkap di belakang para pemain dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah PS, para pemain dari tim Alter Ego. Albert membuka satu buah Shadow, satu Shadow kill tadi dikeluarkan. Winner of Nature dan keluarga tandanya Skylar bebas untuk bisa melakukan dive in dengan satu buah Blazing Duet. Yes. No, tidak keluar, oke. Masih ditahan. Aku kira ketika Albert memancing Win of Nature, itu adalah saatnya Skylar untuk bersinar dengan Blazing Red. Tapi nampaknya mereka mau reset kembali, membawa game ini lebih lama lagi. Dan itu cukup menjadi pertanyaan aku dengan adanya Kids yang sudah tidak ada, mereka memiliki keunggulan. Ya balik lagi, dengan adanya komunikasi, kesabaran, Alter Ego pun juga masih bisa mempertahankan base mereka, apalagi mereka punya Udil. Iya, meskipun memang tadi hanya ada 3 pemain tersisa dari Alter Ego Esports, RRQ nggak mengambil resiko yang terlalu banyak. Karena ketika mereka mengeluarkan seluruh source yang mereka miliki, mereka nggak pernah tahu kapan Alter Ego Esports akan melakukan sebuah inisiasi kembali. Mengingat adanya seorang Pai juga, dan Dragon Formnya yang bisa langsung jamin ke bagian belakang. Dan Lord sudah mulai hadir kembali. Di menit yang ke-22, apapun bisa terjadi dalam
beberapa detik atau bahkan beberapa menit saja. Dan ini bakal menjadi berbahaya ketika disiplin dari kedua tim diuji di momen seperti ini. Betul sekali, kedisiplinan kedua belah tim, bahkan RRQ sendiri yang sedang melakukan owning dari segi goal difference, dia juga bisa dipatahkan dengan posisi yang tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, 4.000 gold di menit sekarang itu sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Karena ini udah memasuki menit yang ke-22. Ini pasti item-item udah pada full semua. Jadi tidak terlalu berimpact. Sekarang berimpact gimana caranya satu buah point kill akan didapatkan oleh buka Black Dragon Transform, fokus ke arah Finn-nya. Karena kemungkinan besar Finn akan membuka dengan satu buah wall charge. Tapi itu ternyata distraksi saja. Itu hanya sebuah gocekan untuk membuat Clay bisa fully ngeluarin Feather Strike-nya. Ingat ya, if itu kan banyak untuk tetesan-tetesannya. Ya. Feather Strike itu nggak banyak. Betul. Jadi mungkin cukup waktu sampai Pai bisa balik lagi ke bawah. Setidaknya 2-3 tetes aja udah cukup untuk keluar sih. Dan Skylar mungkin sekarang udah mulai harus fokus ke arah Immortality maybe. Skylar udah menit segini? Ya udah boleh sih, meskipun emang dia punya escape tapi kayaknya akan cukup berbahaya nantinya. Apalagi Blade Armor ya udah pasti akan coba untuk diamankan oleh beberapa player dari Alter Ego Esports, memberikan damage yang lumayan ke arah seorang Skylar. Dan kalau kita lihat juga dari para pemain Alter Ego Esports, mereka masih menunggu momentum yang tepat, begitu juga dari RRQ karena Lordnya udah mulai hadir. Banyak hal yang bisa terjadi seperti saat ini. Finn ya langsung menemukan seorang Rasi, tapi sayangnya masih ada Magic Sentry di sana, membuka langsung informasi para pemain RRQ. Itu dia, berhadapan, tidak berjumpa, tidak bisa bersama. Rasanya nggak enak, walaupun berseberang-seberangan ya. Waduh. Iya, biasanya temboknya tinggi kalau gitu. Aduh. Kita lihat para pemain dari tim RRQ, mereka bakal coba fokus untuk team fight terlebih dahulu. Kids bakal dicoyek, lihat damage yang terlalu besar diberikan. Kids harus mundur ke belakang, mau tidak mau. Rasi, Petrify-nya kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. Serangan Immortality dipecahkan oleh seorang udah dari Efra Bogor. Hilang begitu saja Kids. Satu body cement dengan sangat baik, membalikan kembali keadaannya. Sirpai mencoba untuk bertahan, Petrify Gaming dikeluarkan, tapi Pai harus hilang bersama dengan Immortality yang diambil ke Lemon versus everybody. Damage dari seorang Skylar terlalu sakit. Kiss di depan sana bakal coba ditangkap bersama dengan seorang Pai yang hilang mundur ke arah belakang. Raisel menjadi penyelamat bersama dengan satu buah Win of Nature yang sudah dikeluarkan para pemain dari tim RRQ. Mereka dilahap habis dan Udil kali ini akan menjadi korban yang selanjutnya. Double kill from Albert ternyata menjadi satu buah titik terang dari tim RRQ. Surprise attack! Godlike didapatkan, Raisel Immortality-nya pecah. Dan bahkan dari seorang Finn mencoba untuk mengejar seorang Raisel. Skylar is coming, where are you going? Dan ternyata shutdown. Finally Raisel akhirnya bisa ditumbangkan untuk pertama kalinya. Menyisakan dua pemain untuk masing-masing tim. Finn dengan HP-nya terbatas masih cukup kuat pastinya untuk bisa berada di area mid lane. Melakukan clearing wave yang begitu cepat. Dan ini bakal jadi berbahaya ketika wave-nya sudah mulai masuk. Hati-hati. Mereka mau Royal Rumble 2 versus 2. Squad party duo. Kali ini mampukah mereka bertahan, tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Skylar. Terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk bertahan. Clear minion yang sangat cepat. Para pemain dari tim RRQ mencoba memaksakan dengan satu buah super minion di arah bottom lane. Dan Decimet dikeluarkan. Tidak ada Decimet kembali. One shot pun hilang. Gets down. Master kill. Pai akan tersisa seorang diri. Clay is coming. Feather Strike dikeluarkan. Rase kali ini tidak bisa menghentikan pergerakan dari tim RRQ. Dan RRQ berhasil mengamankan game yang kedua. 2-0 berhasil diamankan oleh